Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akuntansi salam. Di sini saya Kuatina Nur Aini NIM 72114 17024 akan menyajikan materi tentang perilaku akuntansi untuk pembeli dalam akad akuntansi salam. Nah, sebelum beranjak ke materi tersebut, pertama-tama saya akan membahas tentang definisi dari akuntansi salam. Menurut PSAK nomor 103, mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, dalam perlakuan akuntansi untuk pembeli, pada poin pengukuran modal usaha salam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu dalam bentuk kas dan yang kedua dalam bentuk aset non-kas. Dalam bentuk kas sendiri dapat dijurnal dengan menggunakan akun piutang salam pada posisi debit dan kas pada posisi kredit. Dalam bentuk aset non-kas dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu nilai tercatat lebih kecil daripada nilai wajar. Dapat dicatat menggunakan akun piutang salam debit, aset non-kas kredit, keuntungan kredit. Nah, sedangkan untuk nilai tercatat lebih besar dari nilai wajar dapat dicatat sebagai berikut dengan akun piutang salam debit, kerugian debit, dan aset non-kas kredit. Selanjutnya dalam poin penerimaan barang pesanan ada 3. Yang pertama barang sesuai dengan akad, kedua jika barang berbeda kualitasnya, ketiga jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh temponya. Yang pertama barang sesuai dengan akad dapat dicatat dengan akun aset salam debit, piutang salam kredit. Yang kedua jika barang berbeda kualitasnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai wajar dari pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad dan dicatat dengan akun aset salam debit, piutang salam kredit. Yang kedua, jika nilai wajar dari nilai barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui kerugian dan dicatat dengan akun persediaan aset salam debit, kerugian salam debit, piutang salam kredit. Selanjutnya, jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar sebagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad dan jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima. Dapat dicatat dengan jurnal aset salam debit, piutang salam kredit. Yang kedua, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Dapat dicatat dengan akun piutang lain-lain penjual, debit, piutang salam kredit. Kemudian yang ketiga, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Jika hasil penjualan jaminan lebih kecil dari piutang, maka dapat dicatat dengan kas debit, piutang lain-lain penjual debit, piutang salam kredit. Sedangkan jika hasil penjual jaminan lebih besar dari piutang, maka dapat dicatat dengan kas debit, utang penjual kredit, piutang salam kredit. Kemudian dalam poin denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian kebijakan, dapat dicatat sebagai
dana kebijakan kas pada posisi debit, dana kebijakan pendapatan denda pada posisi kredit. Sekian presentasi dari saya yang kemudian akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai akuntansi salam dan jurnalnya untuk penjual. Yang pertama, pengukuran kewajiban salam. Jika modal salam yang diterima dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Contohnya, pembeli memberikan modal kepada penjual sebesar 15 juta secara tunai. Maka jurnalnya yaitu kas didebit sebesar 15 juta dan utang salam dikredit sebesar 15 juta. Kemudian jika modal usaha yang diterima dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajarnya. Contohnya, pembeli memberikan mobil truk dengan nilai wajar 200 juta. Maka jurnalnya yaitu aset non-kas sebesar 200 juta dan utang salam dikredit sebesar 200 juta. Kemudian, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jurnalnya, utang salam didebit sebesar 15 juta dan penjualan dikredit sebesar 15 juta. Yang kedua, jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli. Yang pertama, contohnya ketika menyerahkan persediaan, jika jumlah yang dibayarkan oleh pembeli akhir lebih kecil dari biaya perolehan barang pesanan, yaitu sebesar 13 juta, maka jurnalnya utang salam didebit sebesar 13 juta dan kerugian salam didebit sebesar 2 juta, kemudian aset salam dikredit sebesar 15 juta. Ketika penyerahan persediaan, jika jumlah yang dibayarkan oleh pembeli lebih tinggi daripada biaya perolehan barang pesanan, yaitu sebesar 19 juta, maka jurnalnya yaitu utang salam didebit sebesar 19 juta, aset salam dikredit sebesar 15 juta, dan keuntungan salam dikredit sebesar 4 juta. Yang ketiga, jurnal ketika membeli persediaan yaitu aset salam didebit sebesar 3 juta dan kas dikredit sebesar 3 juta. Keempat, pembeli membatalkan pesanan dan penjual melunasinya. Jurnalnya yaitu utang salam didebit sebesar 15 juta dan utang lain-lain dikredit sebesar 15 juta. Kemudian utang lain-lain didebit 15 juta dan kas dikredit sebesar 15 juta. Untuk yang kelima, pembeli membatalkan pesanan dan pembeli memiliki jaminan. Saat jaminan dijual, asumsi jaminan dijual oleh pembeli sebesar 17 juta. Dilakukan secara off balance sheet, piutang didebit sebesar 2 juta, utang salam didebit sebesar 15 juta, aset salam dikredit sebesar 17 juta. Saat jaminan dijual, asumsi jaminan dijual oleh pembeli sebesar 14 juta. Utang salam didebit 15 juta, aset salam dikredit 14 juta, utang lain-lain dikredit 1 juta. Kemudian, utang lain-lain didebit 1 juta dan kas didebit 1 juta. Kemudian, pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai selisih atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya yang diperoleh, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang ketujuh, PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Terima kasih. Nama saya Jenny Eni Farikah, NIM 026, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Jadi, untuk akuntansi akad salam dalam bentuk uang tunai, contohnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2013, pembeli memberikan modal salam kepada penjual senilai 100 juta secara tunai. Kemudian pengiriman akan dilakukan setelah tanggal 31 Maret. Jadi, jurnal yang dibuat oleh penjual yaitu kas debit dan utang salam kredit senilai 100 juta rupiah.
Untuk pembeli, maka piutang salam debit dan kas kredit senilai 100 juta rupiah. Pada tanggal 31 Maret, jika barang dikirim oleh penjual dan barang yang dikirim sesuai akad, maka jurnalnya utang salam debit, penjualan kredit senilai 100 juta rupiah. Jurnal yang dibuat oleh pembeli, maka aset salam debit dan piutang salam kredit senilai 100 juta rupiah. Kemudian jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan akad dan pembeli itu menerimanya serta nilainya lebih tinggi dari nilai akad, maka jurnalnya utang salam debit dan penjualan kredit senilai 100 juta rupiah. Untuk jurnal pembeli, maka aset salam debit dan piutang salam kredit senilai 100 juta rupiah. Jika nilainya lebih rendah dari nilai akad salam, maka jurnalnya utang salam debit dan penjualan kredit senilai 100 juta rupiah. Untuk pembeli, maka jurnalnya aset salam debit senilai 95 juta. Hal ini didapat dengan asumsi bahwa nilai barangnya itu 95 juta rupiah gitu. Jadi kerugiannya yaitu debit senilai 5 juta dan kreditnya piutang salam senilai 100 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi jika pembeli tidak menerimanya dan penjual diberikan tambahan waktu, maka perubahan dilakukan secara teknis operasional. Lalu untuk pembeli yang membatalkan pesanan dan penjual itu melunasi, maka transaksinya yaitu utang salam debit, utang lain-lain kredit senilai 100 juta dan utang lain-lain debit kas kredit senilai 100 juta. Kemudian jurnal untuk pembeli, maka piutang lain-lain debit, piutang salam kredit senilai 100 juta dan kas debit piutang lain-lain kredit senilai 100 juta rupiah. Kemudian jika pembeli membatalkan pesanan dan pembeli memiliki jaminan, maka akan dilakukan secara off balance sheet. Kemudian saat terima jaminan, maka jurnal yang dibuat yaitu piutang debit senilai 20 juta, utang salam debit 100 juta, kemudian asetnya 120 juta. Untuk penjual, untuk pembeli, maka kasnya itu debit 120 juta, kredit piutang salam 100 juta, dan utangnya 20 juta. Kemudian transaksi saat jaminan dijual dengan asumsi jaminannya itu dijual oleh pembeli senilai 120 juta, maka jurnalnya yaitu kas debit 20 juta, piutang kredit senilai 20 juta. Untuk pembeli, maka utang debit 20 juta dan kas kredit 20 juta. Kemudian saat jaminan dijual dengan asumsi bahwa jaminan dijual oleh pembeli senilai 80 juta, maka jurnalnya yaitu utang salam debit 100 juta, aset kredit 80 juta, utang lain-lainnya kredit 20 juta. Dan utang lain-lain debit 20 juta serta kas 20 juta di kredit. Untuk jurnal yang dicatat oleh pembeli, maka piutang lain-lainnya yaitu senilai 20 juta di debit, kas di debit 80 juta, serta piutang salamnya kredit 100 juta. Dan kas debit 20 juta, piutang lain-lain debit kredit senilai 20 juta. Kemudian jika pihak penjual lalai sehingga dikenakan denda sebesar 5 juta, denda tersebut harus dibayar secara tunai. Jurnalnya yaitu kerugian debit 5 juta serta kas kredit 5 juta. Jurnal yang dibuat oleh pembeli, maka dana kebajikan kas di debit serta dana kebajikan denda di kredit senilai 5 juta rupiah. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai transaksi dengan penyerahan aset non-kas. Transaksi pertama, penyerahan aset non-kas dengan nilai tercatat 80.000 dan nilai wajarnya 110.000. Jurnal penjual, aset 110.000 debit, utang saham 110.000 kredit. Jurnal untuk pembeli, piutang saham 110.000 debit, aset non-kas 80.000 kredit, keuntungan
keuntungan 30.000 kredit. Transaksi yang kedua, penyerahan aset non-kas dengan nilai tercatat 80.000 dan nilai wajar 70.000. Jurnal untuk penjual, aset 70.000 debit, utang saham 70.000 kredit. Jurnal untuk pembeli, piutang saham 70.000 debit, keuntungan 10.000 debit, aset non-kas 80.000 kredit. Pencatatan transaksi lainnya yang relevan tidak berbeda dengan pencatatan transaksi lainnya pada butir A. Contoh kasus, pada PT Karya Food membeli beras 5 ton kepada Bapak Ali dengan menggunakan akad salam. Sesuai dengan kesepakatan, harga beli beras 10 juta per ton dan besar yang akan dikirim 4 bulan yang akan datang pada saat panen. Berikut adalah transaksinya. Tanggal 1 Agustus 2016, PT Karya mencatat piutang salam 50 juta debit, kas 50 juta kredit. Bapak Ali mencatat kas 50 juta debit, hutang salam 50 juta kredit. Pada tanggal 1 Desember 2016, PT Karya Food mencatat beras 50 juta debit, piutang salam 50 juta kredit. Sedangkan Bapak Ali mencatat hutang salam 50 juta debit, beras 50 juta kredit. Asumsi beras dikirim sesuai dengan akad. Sedangkan jika asumsi beras tidak dikirim sesuai dengan akad dan memiliki nilai wajar lebih tinggi. Pada tanggal 1 Desember 2016, PT Karya Food mencatat beras 50 juta debit, piutang salam 50 juta kredit. Sedangkan Bapak Ali mencatat hutang beras 50 juta debit, kerugian salam 50 juta kredit. Sedangkan asumsi beras yang dikirim tidak sesuai akad dan memiliki nilai wajar lebih rendah. Maka pencatatannya pada tanggal 1 Desember 2016, PT Karya Food mencatat beras 45 juta debit, kerugian 5 juta debit, salam piutang salam 50 juta kredit. Sedangkan Bapak Ali mencatat hutang salam 50 juta debit, keuntungan 5 juta kredit, beras 45 juta kredit. Terima kasih.